Selamat datang. Senang sekali rasanya Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung di sesi bedah materi kita hari ini. Sebelum kita mulai, coba deh Anda lihat keluar jendela sebentar, ke arah pepohonan di sekitar Anda. Iya, kalau ada pohon di dekat situ ya. Benar. Pernah nggak sih Anda benar-benar mikirin gimana pohon-pohon raksasa itu bisa berdiri tegak menantang gravitasi? Belum lagi kalau ada badai. Jawabannya tuh ada pada satu material yang sangat luar biasa. Sesuatu yang merupakan polimer alami paling melimpah kedua di bumi. Dan secara harfiah menopang seluruh hutan di dunia kan? Tepat sekali. Tapi tebak apa yang kita sebagai manusia lakukan terhadap keajaiban alam ini selama puluhan tahun? Kita membuangnya. Ya, jutaan ton material ini cuma dianggap sebagai limbah industri kertas yang merepotkan terus ujung-ujungnya dibakar begitu saja. Sebuah pemborosan yang lumayan ironis sebenarnya. Hari ini kita mau mengubah narasi itu. Sesi eksplorasi mendalam kita kali ini akan mengupas tuntas sebuah makalah ulasan ilmiah dari tahun 2024 yang sangat membuka mata. Judulnya Lignin and Adaptable Molecule. Makalah yang sangat komprehensif. Ya, dan misi kita hari ini jelas. Kami akan membuktikan kepada Anda bagaimana molekul yang selama ini diabaikan dan dicap keras kepala ini diam-diam sedang merevolusi dunia medis, energi, pertanian, sampai keberlanjutan. Dan perjalanannya tuh benar-benar di luar dugaan. Ini kayak kisah klasik tentang bagaimana sains modern pada akhirnya belajar dari alam, bukan melawannya. Sesuatu yang sebelumnya kita anggap cuma sisa pembuangan yang bau dan beracun, sekarang perlahan terungkap sebagai salah satu material biologis paling serbaguna yang pernah ditemukan. Menarik banget. Kita bakal membedah bareng-bareng gimana struktur molekul ini ternyata menyimpan solusi untuk krisis energi, polusi plastik, bahkan sampai pengobatan penyakit kronis. Oke, mari kita urai ini perlahan. Sebelum kita masuk ke bagian yang kedengarannya kayak fiksi ilmiah, mari pastikan kita ada di pemahaman yang sama. Tadi pas saya baca-baca catatannya, ada penjelasan soal bedanya selulosa dan lignin. Nah, itu titik awal yang bagus. Kalau selulosa, saya masih bisa ngebayangin lah ya. Itu ibarat batu bata yang tersusun rapi, sebuah karbohidrat dengan struktur yang teratur. Tapi sumber kita mendeskripsikan lignin ini sebagai jaringan polimer organik, 3 dimensi, yang kompleks, tidak beraturan, dan berbasis senyawa fenolik. Agak susah dibayangkan memang kalimatnya. Iya kan? Bisakah Anda jelaskan maksud dari struktur yang tidak beraturan ini? Kenapa alam bikin desain yang sebegitu rumitnya? Gini, coba bayangkan Anda lagi melihat kerangka atau perancah baja di dalam sebuah gedung pencakar langit yang lagi dibangun. Kalau selulosa itu adalah dinding bata luarnya yang rapi, nah, lignin ini adalah perancah baja di bagian dalamnya. Oke, kerangka bajanya. Tapi perancah baja ini bentuknya saling silang secara acak, tidak simetris dan menjalar ke segala arah. Tapi luar biasa kokoh. Di alam, struktur 3 dimensi yang acak inilah yang justru memberikan kekuatan ekstra. Berkat lignin, pohon pinus atau pohon ek bisa tumbuh setinggi puluhan meter dan nggak patah pas dihantam angin kencang. Jadi dia memberikan kekakuan mekanis yang absolut ya, semacam tulang punggung buat dunia tumbuhan gitu. Tepat. Tapi fungsinya nggak berhenti di situ saja. Lignin ini juga bertindak layaknya insinyur hidrolik. Insinyur hidrolik gimana maksudnya? Kan tanaman punya pembuluh kecil yang namanya xilem. Pembuluh ini tugasnya mengangkut air dari akar sampai ke ujung daun yang paling tinggi. Nah, lignin ini melapisi pembuluh tersebut supaya kedap air dan bisa menahan tekanan tinggi tanpa kolaps. Oh, supaya airnya nggak bocor kemana-mana. Betul. Dan ada satu lagi fungsi yang sangat krusial. Struktur kompleks lignin ini adalah perisai pertahanan utama pohon untuk melawan hama, jamur, atau patogen. Karena strukturnya sangat acak dan rumit, nyaris nggak ada organisme di alam liar yang tahu cara mencerna atau menembus material sekeras ini. Wah, itu justru memunculkan pertanyaan besar buat saya. Kalau lignin ini ibarat baja biologis yang sangat hebat dan jumlahnya melimpah ruah, kenapa kita baru heboh membicarakannya sekarang? Maksud saya, kenapa sejak zaman revolusi industri kita nggak langsung pakai material ini buat bikin macam-macam barang? Nah, itu yang sering disebut oleh para ilmuwan sebagai masalah recalcitrance atau ya sifat keras kepalanya lignin ini. Kehebatannya di alam justru jadi mimpi buruk buat para insinyur kita di pabrik. Karena terlalu susah dihancurkan? Sangat susah.
Lignin berevolusi justru supaya tidak bisa dihancurkan. Jadi bayangkan sebuah pabrik kertas. Mereka kan sebenarnya cuma mau ambil selulosanya yang rapih tadi untuk bikin kertas yang Anda pakai sehari-hari. Iya, betul. Nah, untuk melepaskan selulosa dari pelukan lignin yang super kuat ini, industri harus merebus kayu pakai bahan kimia yang sangat keras. Hasil sampingannya adalah cairan pekat beracun yang sering disebut black liquor atau lindi hitam. Oh, kalau Anda pernah lewat daerah sekitar pabrik kertas dan tiba-tiba mencium bau menyengat yang sangat tidak sedap, itu pasti ada hubungannya sama proses ekstraksi ini kan? Sangat berhubungan. Secara historis, memisahkan lignin itu melibatkan asam sulfat yang beracun, melepaskan gas berbahaya, dan bahkan berisiko memicu kanker bagi pekerja di sekitarnya. Jadi daripada repot-repot mencoba mengolahnya jadi sesuatu yang berguna, yang zaman dulu dianggap terlalu mahal dan berbahaya, industri ambil jalan pintas. Mereka bakar black liquor-nya. Iya, mereka kumpulkan lindi hitam ini dan dibakar begitu saja sebagai bahan bakar murah untuk menyalakan mesin pabrik. Sebuah pemborosan sumber daya yang luar biasa kalau dipikir-pikir. Sangat disayangkan ya. Tapi disinilah makalah ulasan tahun 2024 kita bawa kabar baik. Saya takjub pas baca ada terobosan luar biasa soal cara kita mengekstrak lignin tanpa harus berurusan sama asam sulfat beracun itu lagi. Ya, metode yang jauh lebih hijau. Para peneliti ternyata nemuin metode ekstraksi dari limbah cair ini menggunakan asam sitrat, bahan yang sama persis yang ngasih rasa asam segar pada jeruk atau lemon di dapur Anda. Mereka pakai asam sitrat ini pada tingkat pH 3, dan yang bikin saya kaget adalah hasil akhirnya. Mereka nggak cuma dapat lignin yang bersih kan? Benar, mereka langsung ngebentuk itu jadi briket energi tanpa pengikat, atau istilahnya binderless briquettes. Pembuatan briket tanpa pengikat tambahan ini sebenarnya sebuah lompatan teknologi yang cukup besar. Biasanya, kalau Anda mau bikin serbuk limbah jadi briket yang padat, Anda pasti butuh lem atau bahan kimia sintetis tambahan. Tapi lignin, karena sifat alaminya tadi, bisa menyatukan dirinya sendiri saat diproses dengan benar. Keren banget. Dan hal yang bikin para pakar energi sangat antusias itu angka performanya. Briket dari ekstraksi asam sitrat ini mencatat nilai kalori antara 5.670 sampai 5.876 kilokalori per kilogram. Wow, untuk ngasih konteks ke Anda yang dengerin, daya bakar sebesar itu sudah setara sama batu bara komersial yang capek-capek kita tambang dari perut bumi? Benar sekali. Jadi coba Anda bayangkan potensinya. Daripada kita menggali batu bara, merusak ekosistem, terus nambah emisi karbon baru, kita bisa ambil limbah cair dari pabrik kertas, pakai asam dari buah-buahan, dan menghasilkan bahan bakar padat berenergi tinggi yang 100% terbarukan. Ini kayak langkah konkret pertama untuk menaklukkan sifat keras kepala lignin tadi ya. Tapi gini, membakar lignin jadi briket pengganti batu bara memang jauh lebih baik daripada membuangnya sebagai limbah beracun. Cuma kalau dipikir-pikir lagi, rasanya kok nggak sayang ya? Sayang gimana maksudnya? Lignin kan punya struktur organik tingkat tinggi yang luar biasa kompleks. Menjadikannya cuma sekedar bahan bakar itu rasanya kayak... Kayak membakar furnitur jati yang mahal, cuma buat menghangatkan ruangan? Nah, kayak membakar lukisan Picasso buat api unggun. Masa iya nggak ada cara untuk mendaur ulang molekulnya jadi sesuatu yang nilainya jauh lebih tinggi? Mari kita tinggalkan pabrik energi sebentar dan beralih ke hal-hal yang ada di sekitar rumah Anda. Oke, mau bahas apa nih? Gimana kalau aroma manis di dapur Anda? Fakta di literatur ini sampai bikin saya ngecek rak bumbu di dapur loh. Tahukah Anda kalau 95% dari produksi vanili sintetis global itu dibikin di pabrik, dan 15% dari total vanili sintetis tersebut diekstrak langsung dari lignin kayu. Fakta yang satu itu memang selalu berhasil bikin banyak orang kaget. Lignin pada dasarnya adalah harta karun yang isinya cincin aromatik. Dia tuh kayak pabrik kimia alami yang tersembunyi. Tapi kan baliknya ke masalah awal lagi, gimana cara mecah strukturnya tanpa ngerusak senyawa aromatik itu? Yang sangat menarik di sini adalah intervensi biologi sintetis modern. Para ilmuwan sekarang udah nggak lagi mengandalkan bahan kimia yang keras. Mereka justru merekrut pasukan mikroskopis. Pasukan bakteri maksudnya? Betul. Mereka pakai mikroorganisme yang udah direkayasa genetika. Contohnya kayak bakteri E. coli dan ragi Saccharomyces cerevisiae.
Sebentar yang mengganjal logika saya nih di sini. Tadi di awal kan Anda bilang lignin ini berevolusi jadi perisai pelindung yang super kuat dan nyaris nggak ada organisme di alam liar yang bisa mencernanya karena itu sistem antipatogen pohon. Benar. Terus gimana ceritanya bakteri kayak E. coli ini tiba-tiba bisa memakan lignin? Bukannya itu kontradiktif banget? Nah, disitulah letak kejeniusan rekayasa genetika yang dibahas dalam makalah ini. Kalau di alam liar, E. coli biasa memang nggak bakal berkutik melawan lignin. Tapi di dalam laboratorium, para ilmuwan memodifikasi jalur metabolisme bakteri tersebut. Diprogram ulang gitu? Ya, mereka memprogram ulang genetikanya, jadi bakteri ini nggak cuma kebal terhadap senyawa racunnya lignin, tapi mereka justru melihat turunan lignin kayak asam ferulat dan asam pekumarat sebagai makanan yang lezat. Luar biasa. Bakteri dan ragi ini akhirnya jadi pekerja pabrik mikroskopis kita. Mereka mengonsumsi asam turunan lignin itu dan mengubahnya jadi bahan kimia bernilai sangat tinggi. Transformasi spesifiknya kayak apa tuh yang dihasilkan? Spektrumnya lumayan luas. Dari ragi yang memakan asam ferulat misalnya, mereka bisa menghasilkan eugenol. Kalau Anda familiar sama aroma khas dan hangat dari rempah cengkeh, nah itulah eugenol. Oh, yang bau cengkeh itu. Iya. Terus mereka juga bisa memproduksi senyawa yang disebut PHBA, asam galat, sampai ke sesuatu yang sangat populer di dunia kesehatan dan kecantikan. Resveratrol. Resveratrol, maksud Anda antioksidan kuat yang biasanya ada di anggur merah yang konon bagus banget buat kesehatan jantung itu? Tepat sekali. Kita sekarang punya kemampuan untuk memproduksi antioksidan tersebut dari limbah potongan kayu. Cuma dengan bantuan mikroba hasil rekayasa. Ini benar-benar ngebuka pintu buat produksi bahan kimia yang jauh lebih ramah lingkungan. Wah, saya kayaknya nggak bakal melihat meja dapur saya dengan cara yang sama lagi deh. Dan pemanfaatan lignin ini ternyata nggak berhenti di perisai makanan atau parfum aja kan? Riset ini juga menyoroti banget gimana lignin mulai mengambil alih inovasi di ilmu material. Contohnya kayak apa yang Anda baca? Contohnya perekat kayu lapis atau plywood di rumah Anda. Saat ini kebanyakan kayu lapis itu masih pakai lem berbasis minyak bumi yang diam-diam ngelepasin gas formaldehida ke udara. Dan itu gas karsinogen yang bisa mengiritasi saluran pernapasan. Sangat berbahaya untuk jangka panjang. Makanya, sekarang industri mulai menggantinya dengan perekat dari lignin yang 100% bebas formaldehida. Nggak cuma itu, lignin sekarang juga mulai dipintal dan dibakar pada suhu spesifik untuk dijadikan serat karbon. Serat karbon untuk industri canggih ya? Betul, serat karbon yang ringan tapi super kuat ini kan sangat diburu sama industri kedirgantaraan buat pesawat terbang dan pastinya sama produsen mobil listrik masa depan. Penggunaan di dunia material ini sebenarnya sangat masuk akal kalau kita ingat asal-usulnya. Karena lignin itu kan dari awal berevolusi buat nahan beban puluhan ton pada batang pohon. Jadi menjadikannya serat karbon itu semacam ekstensi alami dari fungsinya di hutan. Make sense. Dan ada contoh lain yang nggak kalah brilian soal material ini. Pepohonan itu kan nggak bisa berjalan buat berteduh kalau matahari lagi terik-teriknya, ya kan? Ya pastilah. Maka lignin ini berevolusi untuk bisa menyerap radiasi ultraviolet, supaya sel-sel tumbuhan nggak rusak kepanasan. Nah, saat ini, beberapa perusahaan kosmetik mulai mengisolasi kemampuan alami lignin tersebut dan memasukkannya ke dalam produk tabir surya. Dia jadi agen pemblokir UV alami yang nggak ngerusak terumbu karang, beda sama bahan kimia sintetis yang biasa kita pakai. Disinilah semuanya jadi benar-benar menarik buat saya. Kalau lignin bisa melindungi kulit kita dari radiasi UV, apa yang bisa dia lakuin di dalam tubuh kita? Pas baca bagian ini di makalah, saya berasa masuk ke ranah keajaiban medis loh. Lignin ternyata bukan cuma benda mati yang kuat. Dia punya sifat bioaktif yang luar biasa. Ya, literatur itu menyebutnya sebagai antibakteri dan anti jamur. Betul, makalah ini nyebut lignin sebagai pembunuh bakteri dan jamur yang mematikan. Bisakah Anda bantu jelaskan gimana caranya limbah kayu ini tiba-tiba bisa berubah jadi pembunuh patogen mikroskopis? Senjata pertahanan lignin ini ternyata sangat kompleks dan berlapis. Peneliti menemukan ada 3 mekanisme utama. Mekanisme yang pertama itu sifatnya mekanis. Partikel lignin secara harfiah dapat menembus dan merobek dinding sel bakteri. Jadi ibarat bakteri itu ditusuk secara fisik dari luar Sampai bocor dinding selnya. Wah, isinya tumpah semua dong. Betul, isi sel bakteri akan tumpah keluar dan sel itu otomatis mati
Tapi, kalau pertahanan fisik itu entah kenapa gagal, mereka punya mekanisme kedua, yaitu peperangan kimiawi. Lignin memicu apa yang disebut reactive oxygen species, atau disingkat ROS. Biar gampang dibayangin, ROS ini singkatnya kayak gimana? Anggap saja ROS ini sebagai bom molekuler yang menciptakan stres oksidatif ekstrim di dalam bakteri. Dia bakal mengamuk di dalam sel patogen, menghancurkan protein, dan ngerobek DNA bakteri dari dalam. Sel mikroba itu akan rusak secara fatal. Brutal juga ya? Belum selesai. Kalau itu belum cukup, mekanisme ketiga ini yang menurut saya paling taktis, namanya kelasi atau chelation. Lignin itu adalah pengikat logam yang sangat kuat. Dia akan menyerap dan mengunci ion logam esensial di sekitarnya, seperti zat besi atau magnesium. Oh, saya paham nih arahnya. Karena bakteri kan butuh zat besi buat metabolisme dan bikin energi. Maka bakteri itu kelaparan. Lignin merebut semua nutrisi logam di sekitarnya. Bakteri jadi gagal membentuk molekul energi atau ATP. Akhirnya mereka nggak bisa berkembang biak dan mati perlahan. Ketiga mekanisme ini diserang secara bersamaan, makanya bakteri sangat susah untuk ngelawan balik. Bakteri ditusuk dindingnya, diledakkan DNA-nya pakai ROS, terus dibuat kelaparan karena zat besinya direbut. Benar-benar brutal tapi sangat efisien. Pertanyaannya sekarang, gimana ilmu pengetahuan medis meminjam senjata brutal dari alam ini untuk pengobatan penyakit manusia? Salah satu aplikasi paling mutakhir saat ini adalah mengubah lignin menjadi partikel nano cerdas untuk pengobatan kanker. Anda tahu kan kalau obat kemoterapi itu sangat beracun? Iya, mereka bunuh sel kanker tapi sel sehat di sekitarnya juga ikut hancur. Tepat. Nah, dengan memanfaatkan sifat alami lignin yang kuat dan biokompatibel atau gampang diterima sama tubuh manusia, para ilmuwan membungkus obat kanker itu ke dalam cangkang nanolignin. Ini bertindak sebagai kuda Troya atau sistem penghantar obat yang aman. Oh, jadi obatnya disembunyikan di dalam lignin. Ya, partikel lignin ini melindungi obatnya selama mengalir di aliran darah kita. Dia baru akan pecah dan merilis obatnya pas benar-benar udah menemukan sel tumor yang jadi targetnya. Efek samping ke sel sehat kita jadi jauh lebih minimal. Pinter banget idenya. Dan saya juga baca soal penggunaan lignin sebagai eksipien alami. Buat Anda yang mungkin belum familiar, eksipien itu semacam bahan perekat yang tugasnya menyatukan obat-obatan bubuk jadi bentuk pil atau tablet yang solid biar nggak gampang hancur pas dipegang. Dan selama ini, industri farmasi banyak bergantung sama polimer plastik sintetis untuk mengikat pil tersebut. Nah, itu. Tapi ulasan ini mencatat kalau lignin sukses digunakan sebagai perekat pil alami. Bahkan mereka udah uji coba keberhasilannya dengan antibiotik tetrasiklin loh. Benar sekali. Dan keunggulannya, dia nggak cuma sekedar merekatkan pil, tapi arsitektur lignin itu ngebantu ngelepasin obat secara perlahan dan terkontrol pas udah masuk di lambung. Jadi memastikan dosis antibiotiknya bekerja jauh lebih optimal. Luar biasa ya. Tapi sejujurnya, kalau kita ngomongin temuan medis, ada satu bagian di literatur ini yang bikin saya sampai bengong bacanya. Mereka ngebahas turunan lignin yang namanya asam lignosulfonat atau LSA. Dalam uji coba seluler yang cermat, LSA ini terbukti mampu memblokir protein di lapisan luar sebuah virus. Ya, hasil labnya sangat menjanjikan. Dampaknya itu loh, LSA berhasil mencegah masuknya virus HIV dan virus HSV atau herpes ke dalam sel T manusia. Coba Anda bayangkan, sebuah polimer dari limbah penggergajian kayu ternyata punya arsitektur molekul yang pas banget buat menghalangi infeksi dari beberapa virus paling ditakuti di dunia. Fakta medis lain dari ulasan itu juga nggak kalah mengejutkannya loh, terutama yang terkait sama penyakit gaya hidup modern zaman sekarang. Anda ingat vanilin yang kita bahas sebelumnya di bagian rasa makanan? Ingat, yang bau vanila itu kan? Ya, senyawa yang ngasih aroma manis itu ternyata punya efek terapeutik yang sangat kuat di dalam tubuh. Riset menunjukkan kalau pemberian dosis vanilin sebesar 100 mg per kilogram berat badan secara luar biasa mampu melindungi organ ginjal dari kerusakan yang disebabkan oleh komplikasi diabetes tipe parah. Tunggu, kondisi mematikan yang dikenal sebagai nefropati diabetik itu? Betul. Itu artinya senyawa turunan lignin ini secara aktif memperbaiki stres sistemik di dalam tubuh penderita diabetes. Iya, dia bekerja meredakan inflamasi dan stres oksidatif di tingkat organ. Karena saya juga lihat ulasan tentang senyawa lignofenol, peneliti nemuin kalau senyawa turunan ini efektif banget bantu mulihin fungsi pembuluh darah yang rusak pada penderita diabetes.
Gila sih, mulai dari mencegah masuknya virus HIV sampai menyelamatkan pembuluh darah penderita diabetes, ini benar-benar bikin kita harus mendefinisikan ulang makna kata limbah secara radikal. Mendefinisikan ulang limbah itu sebenarnya inti dari kelangsungan hidup manusia di abad ke-21 ini. Memanfaatkan lignin di dunia medis memang lompatan besar, tapi kita juga nggak boleh melupakan peran fundamental lignin di tempat asalnya, di tanah dan di ekosistem pertanian kita. Nah, itu ngebawa kita ke bahasan selanjutnya. Apa arti dari semua terobosan ini buat masa depan lingkungan kita? Sektor pertanian modern itu sebenarnya punya satu krisis besar yang jarang disorot sama kamera, yaitu polusi plastik mulsa. Iya, masalah klasik pertanian komersial. Buat Anda yang mungkin pernah lihat ladang pertanian komersial, pasti sering lihat hamparan plastik hitam panjang yang nutupin tanah kan? Plastik ini dipakai buat nahan air biar nggak cepat menguap, dan pastinya mencegah rumput liar tumbuh mengganggu panen. Masalahnya muncul setelah panen selesai. Betul, sayangnya sehabis panen, sebagian besar plastik murah ini lapuk, hancur, dan tertinggal di tanah ladang. Dia nggak pernah benar-benar lenyap. Plastik ini ujung-ujungnya jadi mikroplastik abadi yang ngeracunin rantai makanan kita dari bawah. Sangat berbahaya untuk ekologi tanah. Makanya solusi dari makalah tahun 2024 ini brilian banget. Mereka mempresentasikan mulsa pertanian yang diproduksi murni dari lignin. Bayangkan perbedaannya, beda jauh dari plastik minyak bumi, mulsa pelindung berbahan dasar lignin ini bakal terurai 100% secara alami sama ekosistem. Dan yang menarik adalah proses pembusukannya. Iya, saat lapisan lignin ini membusuk masuk ke dalam tanah, dia malah ngelakuin pekerjaan pahlawan. Dia mengikat logam berat beracun yang mungkin ngendap di tanah, bantu nahan kelembapan tanah jadi lebih baik, dan pada akhirnya berubah jadi karbon organik yang justru menyuburkan tanaman itu sendiri. Kalau kita menghubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar ya, kita lagi menyaksikan perwujudan sejati dari konsep ekonomi sirkuler. Konsep di mana kita bermimpi buat menghapus sepenuhnya ide tentang sampah. Siklus tertutup gitu ya? Betul. Coba bayangkan siklusnya. Sebuah pabrik kertas menumbuhkan pohon. Mereka ambil selulosanya buat kertas, lalu mengekstrak ligninnya. Alih-alih dibakar buat energi kotor, lignin itu diproses jadi mulsa biodegradable tadi. Oke. Nah, mulsa itu kemudian dipakai lagi di ladang tempat pohon-pohon kertas itu ditanam. Mulsanya hancur, menyuburkan tanah, dan membantu pohon kertas generasi berikutnya tumbuh jauh lebih cepat. Sebuah siklus alam yang tertutup sempurna. Sebuah konsep yang kedengarannya sangat ideal. Tapi sebentar, saya perlu berperan sebagai orang yang skeptis sedikit di sini. Mari kita balik ke awal perbincangan kita. Memecah lignin itu kan sangat susah karena sifat recalcitrance atau kekerasannya. Tadi kita udah bahas metode asam sitrat yang sukses bikin briket energi. Ya, yang pakai suhu dan tekanan. Tapi pertanyaannya, kalau kita mau jadiin lignin ini obat kanker yang super presisi, atau jadi antioksidan resveratrol, atau material sensor nano yang sangat sensitif, kita kan nggak bisa sekedar merebus dan menghancurkan molekulnya begitu aja kan? Bukankah kita beresiko besar merusak struktur molekul aromatik berharga yang justru lagi kita incar? Merlignin tanpa merusak cincin aromatik di dalamnya. Itu kunci utamanya. Di masa lalu, pendekatan kita tuh sangat kasar. Makalah ini menganalogikan molekul lignin itu ibarat kalung mutiara yang luar biasa panjang dan rumit, terus diikat pakai benang yang sangat kokoh. Terus, cara kita ngekstraknya gimana dulu? Cara lama kita mengekstrak lignin itu ibarat memukul kalung mutiara tersebut pakai palu godam. Ya, benangnya memang putus, tapi mutiara berharganya ikut hancur lebur berkeping-keping. Sayang banget dong mutiaranya. Makanya, tapi disinilah inovasi metodologis dari ulasan ini benar-benar bersinar terang. Para peneliti akhirnya mengembangkan sebuah teknik aktivasi fotokatalitik menggunakan senyawa khusus yang dinamakan TBADT. TBADT. Gimana cara kerja si TBADT ini dibanding palu godam tadi? Senyawa TBADT ini, saat dia dipicu oleh paparan cahaya, dia nggak bekerja kayak palu godam. Dia beroperasi layaknya gunting bedah super presisi di tingkat nano. Gunting bedah cahaya. Iya, jadi di dalam struktur lignin yang rumit itu, ada satu jenis ikatan yang menyatukan bagian-bagian pentingnya. Ikatan ini disebut ikatan beta O4. Nah, senyawa TBADT ini akan masuk ke dalam molekul dan hanya memotong ikatan beta O4 tersebut. Sangat spesifik dan selektif. Berarti cincin aromatiknya selamat dong. Betul sekali. Hasilnya, polimer yang kaku tadi terlepas dengan rapi,
Tapi mutiara atau struktur gugus fungsional berharga di dalamnya tetap utuh, sama sekali nggak tersentuh. Tingkat presisi bedah kimia inilah yang pada akhirnya membuka gerbang pemanfaatan lignin secara massal di dunia medis dan advanced material saat ini. Wow, mengagumkan sekali ngebayangin ada semacam gunting bedah cahaya yang beroperasi di skala atomik. Oke, mari kita ambil napas sejenak. Kalau kita merefleksikan keseluruhan eksplorasi mendalam kita hari ini, rasanya cukup mencengangkan. Kita mulai obrolan ini dengan ngebahas sesuatu yang biasa Anda lihat menempel di dahan pohon, kulit kayu yang dianggap nggak bernilai. Sesuatu yang selama seabad terakhir dicap cuma sebagai residu yang keras kepala. Dan cuma pantas jadi abu di tungku pembakaran pabrik. Tapi nyatanya hari ini, sains udah mengupas lapis demi lapis rahasianya. Lignin tanpa diragukan lagi adalah pahlawan tanpa tanda jasa di alam semesta kita. Setuju. Siapa sangka coba, kalau dalam limbah cair yang berbau tidak sedap itu, kita ternyata memegang kunci buat memblokir infeksi HIV. Untuk nyiptain tabir surya alami yang aman buat terumbu karang, memproduksi briket energi yang sekuat batu bara tanpa harus menggali bumi, atau merakit serat karbon canggih dan plastik pertanian yang justru menyehatkan bumi saat dia membusuk. Ini kayak pengingat rendah hati dari alam ya, bahwa konsep yang namanya sampah itu sebenarnya cuma ilusi yang diciptakan oleh ketidaktahuan kita semata. Kalau kita tahu cara mengolahnya, tidak ada yang namanya sampah di alam. Kesimpulan yang merangkum semuanya dengan sangat elegan. Kimia ini melaju, ini memunculkan satu pertanyaan penting untuk Anda renungkan di rumah. Ini saya tarik langsung dari kesimpulan akhir literatur kita loh. Makalah ulasan ini mencantumkan fakta bahwa para ilmuwan bioteknologi kini sedang sibuk mempelajari cara mengganggu gen biosintesis lignin saat tumbuhan itu masih hidup. Saat tumbuhannya masih hidup, maksudnya pas masih ditanam? Betul. Artinya, secara teori kita bisa merekayasa komposisi dan arsitektur lignin secara drastis sejak pohon itu masih berupa tunas kecil di dalam tanah. Wah, ini arahnya kemana nih? Berdasarkan fakta genetik tersebut, coba pikirkan implikasinya ya. Bayangkan masa depan yang tak terlalu jauh, di mana kita secara bertahap udah nggak perlu lagi ngebangun kompleks pabrik kimia raksasa yang berasap hitam polusi. Kalau kita bisa mendikte kode genetik pohon untuk merakit struktur lignin persis sesuai pesanan kita, mungkinkah suatu hari nanti saat Anda menanam sebuah benih di kebun belakang rumah, Anda tidak sedang sekedar menanam pohon. Terus menanam apa? Seiring pohon itu membesar, Anda secara harfiah sedang menumbuhkan komponen serat karbon untuk mobil Anda di masa depan. Atau yang lebih menakjubkan lagi, menumbuhkan bahan baku murni untuk terapi kanker tingkat lanjut yang siap diekstrak begitu daunnya gugur ke tanah. Nggak masuk akal tapi sangat mungkin secara sains ya. Pabrik tercanggih di masa depan mungkin nggak akan terbuat dari beton dan baja lagi, melainkan dari daun dan akar pohon di halaman kita. Sebuah visi yang benar-benar bikin merinding, tapi sekaligus penuh harapan buat kelangsungan hidup umat manusia. Menanam kebun yang isinya adalah pabrik farmasi biologis. Luar biasa. Terima kasih banyak telah menyimak diskusi yang padat ini sampai akhir. Kami berharap eksplorasi ini menginspirasi Anda. Mulai besok pagi, saat Anda menyeruput kopi dan melihat pohon-pohon di pinggir jalan, pandanglah mereka dengan rasa ingin tahu yang baru. Karena mereka bukan cuma sekedar kayu. Tepat. Karena solusi dari tantangan terbesar abad ini bisa jadi sudah lama bersembunyi tepat di balik kulit dahan pohon di luar jendela Anda, menunggu untuk dipahami. Sampai jumpa di sesi bedah materi kita selanjutnya.